Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidina Diati Rahman akan presentasikan apa yang saya dapatkan dari materi kelompok 7, yakni tentang nasikh dan mansukh. Yang pertama, pengertian nasikh dan mansukh. Dari segi etimologi, para ulama ulumul Quran mengemukakan arti kata nasakh dalam beberapa makna. Di antaranya adalah menghilangkan, memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, mengganti atau menukar, membatalkan atau mengubah dari pengalihan. Nasakh dalam istilah para ahli ilmu ushul fikih adalah membatalkan hukum syar'i dengan dalil yang datang kemudian, yang menunjukkan pembatalan secara tersurat atau tersirat. Para ulama mutaqaddimin abad 1 hingga abad 3 Hijriah memperluas arti nasikh sehingga mencakup beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pembatalan hukum yang ditetapkan terlebih dahulu terjadi oleh hukum yang ditetapkan kemudian. Yang kedua, pengecualian hukum yang bersifat oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian. Yang ketiga, penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar. Penempatan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum tersyarat. Adapun rukun dan syarat-syarat nasikh. Syaratnya ada 4. Yang pertama, adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Yang kedua, nasikh, yaitu dalil kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya, nasikh itu berasal dari Allah, karena dialah yang membuat hukum dan menghapusnya. Yang ketiga, mansukh, yaitu hukum yang dibatalkan, yang dihapuskan atau dipindahkan. Yang keempat, mansukh, yaitu orang yang dibebani hukum. Kemudian rukun nasikh ada 4. Yang pertama, yang dibatalkan adalah hukum syarak. Yang kedua, pembatalan itu datangnya dari runtutan syarak. Yang ketiga, pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum, seperti perintah Allah tentang kewajiban berpuasa. Dan yang keempat, tuntutan yang mengandung nasikh harus datang kemudian. Kemudian dasar-dasar penetapan nasikh dan mansukh. Pertama, melalui pentransmisian yang jelas dari Nabi atau para sahabatnya, seperti hadis yang artinya, aku dulu melarang kalian berziarah ke kubur, sekarang berziarahlah. Yang kedua, melalui kesepakatan umat bahwa ayat ini nasikh dan ayat itu mansukh. Yang ketiga, melalui studi sejarah, mana ayat yang lebih belakang turun sehingga disebut nasikh, dan mana yang duluan turun sehingga disebut mansukh al-qatan. Menambahkan bahwa nasikh tidak bisa ditetapkan melalui prosedur ijtihad. Pendapat ahli tafsir karena adanya kontradiksi antara beberapa dalil bila dilihat dari lahirnya atau belakangnya keislaman salah seorang dari pembawa riwayat. Dan bentuk-bentuk atau macam-macam nasikh dalam Al-Quran. Macam-macamnya ada 4. Yang pertama, Al-Quran dinasihkan dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dinasihkan dengan sunnah. Yang ketiga, sunnah dinasihkan dengan Al-Quran. Dan yang keempat, sunnah dinasihkan dengan sunnah. Bentuk-bentuknya ada 3. Yang pertama, nasikh tilawah dan hukumnya sekaligus. Yang kedua, nasikh hukum dan tetap adanya tilawah. Dan yang ketiga, menasihkan tilawah di samping tetapnya hukum. Kemudian hikmah adanya nasakh dalam Al-Quran. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa syariat agama Islam adalah syariat yang paling sempurna. Yang kedua, selalu menjaga kemaslahatan hamba agar kebutuhan mereka senantiasa terpelihara dalam semua keadaan dan di sepanjang zaman. Yang ketiga, untuk menjaga agar perkembangan hukum Islam selalu relevan dalam semua situasi dan kondisi umat yang mengamalkan, mulai dari yang sederhana sampai ke tingkat yang sempurna. Dan yang keempat, untuk menguji ketaatan orang mukallaf. Yang kelima, untuk menambah kebaikan dan pahala bagi hamba yang selalu setia mengamalkan hukum-hukum perubahan, dan untuk memberi dispensasi dan keringanan